Kok bisa ya explain politik? Kok bisa ya explain fisika? Kok bisa ya explain bahasa? Kok bisa ya explain sejarah? Nah, untuk tahu jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B IAIN Kediri akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat umum. Kelompok 14 dengan judul Filsafat Fenomenologi. Dengan anggota kelompok yang bernama Putri Dewi Salsabila, Putri Erika Sania, Koni Alfi Rahmatin, Nur Sofia. Makna fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ainomenon, yang berarti sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang di dalam bahasa Indonesia disebut fenomena, dan dalam bahasa Inggris yaitu phenomenon dan logos, yang berarti akal budi. Jadi, fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Secara istilah, fenomenologi merujuk pada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan mental. Fenomena fisik merupakan objek persepsi, sedangkan fenomena mental merupakan objek introspeksi. Fenomenologi sebagai metode ilmu. Fenomenologi berkembang sebagai metode untuk mendekati fenomena-fenomena dalam kemurniannya. Fenomena di sini dipahami sebagai segala sesuatu cara tertentu yang tampil dalam kesadaran kita. Apa sih kontribusi fenomenologi terhadap dunia ilmu pengetahuan? Memperbincangkan fenomenologi tidak bisa ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep Lebensweg, dunia kehidupan. Konsep ini penting artinya sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan. Tokoh-tokoh dalam filsafat fenomenologi, salah satunya
Fenomenologi menurut Martin Heidegger merupakan sebuah usaha transformasi fenomenologi Edmund Husserl berdasarkan pemikiran teoritis dan kebutuhan praktis pada zamannya. Heidegger mengakui bahwa ada pengaruh kental Husserl dalam fenomenologinya. Meski ia sendiri mengkritik nuansa idealisme karena pemahaman tentang esensi kesadaran dan aktivitasnya bisa dijadikan sebagai solusi guna menghadapi krisis ilmu pengetahuan, misalnya menggunakan pemahaman tentang esensi dan aktivitas kesadaran sebagai landasan teori ilmiah tentang manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tentang manusia akan memperoleh landasan kokoh bila asumsi ontologis dan epistemologisnya didasarkan di atas pengetahuan esensi kesadaran dan aktivitas-aktivitasnya secara fenomenologis. Tokoh filsafat Max Scheler. Scheler berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Dalam hubungan ini kita mengatakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi atau pengalaman fenomenologi. Menurutnya ada 3 fakta yang memegang peranan penting dalam pengalaman filsafat. Di antaranya 1. Fakta natural, 2. Fakta ilmiah, 3. Fakta fenomenologis, 4. Martin Heidegger. Karakteristik fenomenologi. 1. Memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menemukan makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. 2. Menekankan aspek-aspek sudut dari tingkatan manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana tentang pemaknaan mereka tersebut di setiap peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. 3. Ahli fenomenologi mempercayai bahwa pada kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasi pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. 4. Semua cabang penelitian kualitatif, yakni bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Walaupun demikian, fenomenologi tidak seradikal itu. 5. Tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Kelebihan filsafat fenomenologi. Fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena